Salam, perkenalkan nama saya Nigawati Zebua, saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, saya semester 4. Saya menjelaskan satu mata kuliah yaitu Sistematika Ketiga. Sebagai pengampu mata kuliah Ibu Erlina Warubo, Magister Teologi. Saya menjelaskan yaitu tentang pengertian teologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Di dalam perjanjian baru bahwa Yahweh atau verbisa dengan pria bentuk kata Yesua atau Yahweh atau Yosua artinya melakukan keadaan, meluaskan keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Kata Yahweh merupakan lawan kata dari transara, artinya melimpah atau membungkus, menghalangi, memeras, menekan. Kata dalam perjanjian lama menggambarkan tentang keselamatan masalahnya perbudakan Mesir. Dalam Galfer artinya menebuskan kembali, membeli kembali, terdapat pengertian adanya harga yang harus dibayar. Dalam perjanjian baru, soteria dalam bahasa Yunani yaitu nou, artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Seorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan. Bisa kita lihat di Filipi pasal 1 ayat 28 bahwa salju dalam bahasa Yunani verbe artinya menyelamatkan, memenuhi atau menyembahkan sepenuhnya. Walanes berkata salju hasil dari tindakan menyelamatkan, memuliakan, dikatakan akan tersedia untuk semua, yaitu mereka taat kepada Tuhan. Mengapa kita butuh keselamatan? Ada 4 faktor rohani atau instansi Injil, yaitu pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Kesadaran yang ingin dicapai, saya telah berbuat dosa dan patut menerima hukumannya karena manusia telah jatuh dalam dosa, harusnya dihukum. Manusia jatuh dalam dosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia jatuh terlibat dalam dosa dan kebinasaan. Kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat pada beberapa aspek, yaitu pertama, kerusakan relasi dengan Allah karena menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Manusia tetap terus melakukan dosa dan manusia mengalami kematian total, yakni kematian fisik. Yang kedua yaitu kerusakan relasi dengan sesama, di mana manusia mengalami gangguan sosial. Yaitu ketiga, kerusakan relasi dengan lingkungan. Hidup di mana penderitaan menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Keempat yaitu akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri. Pertama itu manusia diperbudakan oleh dosa secara individu. Setiap orang memiliki atur dan dalam dirinya manusia kehilangan persekutuan dengan Allah itu sendiri. Kedua yaitu usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa-dosanya, yaitu sia-sia, di mana Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberitaan atau anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Dalam Filipi pasal 12 bahwa kerajaan keselamatan dengan takut dan getar kita bertanggung jawab sendiri di hidup Tuhan karena mata Tuhan menjalani seluruh bumi. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebuskan kita bukan emas dan perak. Yesus membawa kita dengan darah yang mahal. Ia rela datang ke dunia dan menjadi hamba. Ini adalah puncak penjelasan jalan keselamatan hidup saya. Kalau dikatakan anak itu, ia yang dikatakan ahli waris kerajaan surga. Ia melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau budak tidak jadi ahli waris, jangan kita menjadi budak dosa. Ia
jangan menjadi budak dosa, ia adalah iblis. Prinsip dasar doktrin keselamatan dalam Perjanjian Baru, istilah yang dipakai adalah dalam bahasa Inggris charis, yang maknanya dapat dipakai dalam konteks tekstual. Kasih anugerah terbagi dua, yaitu anugerah umum, yaitu setiap berkat dalam bentuk seperti hujan, matahari, semua manusia dan ciptaannya. Kasih anugerah yang terbagi itu seperti yang anugerah khusus, yaitu anugerah umum, yaitu seperti hujan, matahari dan berkat semua itu manusia dan semua ciptaannya akan menerima. Sedangkan anugerah khusus, yaitu pemberian Allah yang hanya cuma-cuma yang diberikan kepada orang percaya, itu keselamatan melalui pribadi penebusan Kristus. Seperti kita pada saat ini, kita telah menerima anugerah Tuhan hanya dengan cuma-cuma, sehingga pada saat ini bisa kita hidup lagi kembali, bisa kita menghidupkan udara segar, bisa kita berbicara di hadapan orang banyak, bisa kita menghidupkan udara segar kembali. Itu semua hanya anugerah Tuhan yang hanya cuma-cuma yang diberikannya kepada kita. Konsep perbatasan sejati dan perbatasan yang palsu. Istilah Perjanjian Baru yang digunakan untuk perbatasan adalah metadonia, Alkitab. Artinya kita dari meta yang berarti after, heyo dan no yang berarti pikiran, sikap. Metanoia berarti suatu perbahasan. Kitab Roma, bisa kita lihat di kitab Roma pasal 12 ayat 2, bahwa perbatasan bisa saja ternyata palsu atau bukan perbatasan yang sejati karena adanya kekeliruan yang dipahami sebagai pertobatan. Orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau teror yang dimaksud perbatasan sejati mengalami pertambahan iman. Yang kedua itu orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah dan menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Dia orang berusaha dia telah menyelesaikan dosanya secara pribadi tanpa campur tangan Tuhan. Dia tidak mengenalkan Tuhan dia bahwa dia telah melepaskan dosanya sendiri dengan tidak mengenalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa dia melibatkan Tuhan dalam dirinya untuk menebus dosa-dosanya itu. Bahwa dirinya sudah hebat, dia mengatakan bahwa dirinya sudah hebat, bisa dia melepaskan segala dosa-dosanya sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga itu orang yang merasa sudah bertobat melalui cara mengenal 1-2 kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Artinya orang yang sudah merasa bertobat itu melalui dia sadar bahwa dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka di situ dia berdoa di hadapan Tuhan. Kalau dia sudah berdoa bahwa dia dosa-dosanya yang telah dilakukannya itu, bahwa dia percaya bahwa itu telah terlepas dari bahwa dia telah terlepas dari masalah dosa, atau dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia hanya yang penting dia sudah tahu bahwa dosanya itu yang sudah dilakukannya itu sudah diingatkannya kembali, dan dia berdoa di hadapan Tuhan agar dia bisa terlepas. Mengapa bisa kehilangan keselamatan? Bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29 berkata bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Dan bisa kita lihat juga di Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 bahwa sebab aku yakin bahwa baik mau maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita lihat juga di Yohanes pasal 6 ayat 37 berkata bahwa semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku, dan barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan kubuang. Dia berkata bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan. Tuhan, jika kita datang di hadapannya, Tuhan tidak akan membinasakan kita, tapi Dia akan menebuskan. Bisa kita lihat dari Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29 tadi bahwa dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya itu jaminan hidup kekal. Ayat 28 berkata Yesus menegaskan bahwa Ia harus memberikan hidup yang kekal kepada para pengikutnya. Ini bukan sekedar hidup di dunia, tetapi kehidupan yang kekal bersama Allah. Janji ini bersifat pasti dan tak tergoyahkan. Mereka pasti tidak akan binasa. Dia memberikan hidup yang kekal kepada para pengikutnya. Dia memberi agar murid-muridnya atau pengikutnya percaya kepadanya bahwa Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka.